Selamat pagi anak-anak. Semua semangat hari ini? Ayo, perhatikan teacher mengajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber dan sifat api. Sumber api apa saja ya? Ada sumber api matahari. Ya. Kemudian sumber api yang lain yaitu bisa dari batu. Batu jikalau digesekkan bisa menghasilkan api. Pada zaman dulu untuk membuat api, batu yang digesekkan supaya bisa menghidupkan api, ya. Nah, beda dengan seperti kita sekarang. Pakai korek api, mancis atau kompor ya. Seperti itu. Kemudian kaca. Ini juga zaman dulu juga begitu ya. Untuk menghidupkan api, diambil kertas, kemudian kaca, kemudian kena sinar matahari seperti gambar ini ya. Nah, maka nanti kertasnya akan terbakar oleh panasnya sinar matahari dengan kaca yang kita pantulkan ya. Seperti itu. Nah, itulah sumber api. Kemudian listrik. Nah, ini ya. Nah, dari listrik juga bisa menimbulkan api. Kalau ada korslet listriknya, maka bisa keluar api. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kemudian dari gunung berapi. Nah, dari gunung berapi kalau sudah meletus pasti mengeluarkan api. Ya. Nah, seperti itu. Yang lainnya apalagi ya? Dari korek api ya. Kalau kita hidupkan korek api maka bisa keluar apinya. Lalu obor ya. Obor itu dibuat dari bambu, kemudian diisi minyak ke dalam, lalu kain yang sudah ditaburkan dengan minyak digulungkan ke bambu tersebut, lalu dihidupkan dengan api. Nah, maka itu disebut obor, menghasilkan api. Ya. Lilin. Nah, lilin juga bisa menghasilkan api ya. Nah, kemudian kayu bakar. Kayu bakar juga kalau dibakar maka bisa menghasilkan api. Lalu arang ya. Nah, ini awalnya dari kayu yang dibakar. Setelah kayu yang terbakar, maka nanti akan berubah menjadi arang. Arangnya ini masih hidup, bisa juga kalau dimasukkan entah apakah itu kertas atau daun kering, maka bisa juga terbakar, ya. Lalu yang berikut adalah kompor gas. Nah, di rumah kita anak-anak ada kompor gasnya kan? Dari kompor gas bisa menghasilkan api, mengeluarkan api supaya mamanya bisa masak ya. Oke, itulah tentang sumber api. Nah, anak-anak, begitu banyak macam-macam sumber api ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat api. Yang pertama adalah dapat mengeluarkan panas. Nah, lihat gambar ini ya. Nah, sedang merebus air. Nah, merebus airnya itu nanti uapnya juga menimbulkan panas ya. Seperti itu, bukan hanya apinya saja, tetapi dari masakan itu juga bisa mengeluarkan
panas, ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, memerlukan oksigen, ya. Nah, lihat contoh ini. Mereka membuat praktek percobaan menghidupkan lilin di dalam air atau dalam piring, kemudian ditutup dengan gelas. Nah, apinya jadi mati, ya kan? Karena tidak ada oksigen atau udara di dalamnya. Nah, ini juga akan kita praktekkan nantinya. Oke. Nah, karena itu supaya apinya bisa hidup harus memerlukan oksigen. Harus dibuka. Kalau terbuka pasti bisa hidup apinya, ya. Oke, yang ketiga, tidak tahan air. Misalkan terjadi kebakaran, itu sebabnya disiram, ya kan? Supaya apinya mati, ya. Nah, lihat pemadam kebakaran ini. Dia datang menyemprot api, lalu apinya nanti bisa padam. Oke. Yang keempat adalah memerlukan bahan yang mudah terbakar. Jika ingin menghasilkan api, maka ada bahan yang diperlukan untuk bisa membuat api. Nah, misalkan bensin atau minyak, ya. Nah, kalau dibuat api atau masak, misalkan minyak tanah, ya. Nah, dibuat minyak atau bensin, ya, maka bisa segera terbakar, ya. Ini gampang terbakar. Itu sebabnya di pom bensin itu dilarang merokok karena ada sedikit api saja bisa membuat kebakaran, ya. Hati-hati dengan api dekat bensin. Lalu daun kering. Daun kering ini juga bahan yang mudah terbakar. Kalau sudah kering daunnya, kita bakar satu saja, nanti semuanya bisa terbakar. Kemudian yang gampang terbakar lagi adalah kertas. Lihat ini, ya. Kita bakar kertas ujungnya, nanti langsung semuanya menyebar, ya. Seperti itu. Lalu gas ini juga, ya. Nah, harus hati-hati. Gas juga bisa menimbulkan api, bisa terjadi kebakaran, ya. Karena itu harus hati-hati, ya. Nah, itulah tentang sifat-sifat api. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Jangan lupa ayat hafalan kita hari ini yang terakhir yaitu Yohanes 7 ayat 38. Untuk kegiatan main, anak-anak selalu ingat untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian jangan lupa membantu ibu atau mamanya di rumah. Lalu kita buka nanti bukunya, buku bahasa Inggris halaman 13. Di sana apa yang disuruh anak-anak kerjakan? Yaitu mewarnai gambar sesuai dengan kalimat yang disebutkan oleh guru. Ya. Nah, halaman 13. Misalkan yang pertama, dengarkan ya, listen to your teacher, color the correct picture, ya. Dengarkan teacher, lalu warnai gambar yang teacher sebutkan. I see a candle. Nah, ini saya melihat lilin, ya. Nah, berarti diwarnai lilin. I see a torch. Itu artinya obor, ya. Nah, warnai obor. I see a stove. Ini kompor gas. Ayo, warnai.
I see a campfire. Ini api unggun. Ayo warnain. I see matches. Nah, ayo warnai korek api. Oke, itu boleh dikerjakan nanti sebagaimana yang sudah teacher sebutkan. Oke, lalu kita buka buku sains halaman 22. Nanti anak-anak teacher akan mengurutkan hasil percobaan, yaitu tentang api. Kita akan buat percobaannya, lalu setelah kita membuat percobaan, anak-anak boleh mengurutkan hasil percobaannya di buku sains halaman 22. Lalu yang berikutnya kita buka lagi buku air udara api halaman 16. Ya, melengkapi kata dengan huruf yang tepat, ya. Melengkapi kata dengan huruf yang tepat dan memasangkan gambar dengan tulisan. Halaman 16. Nah, ada gambar apa saja di situ? Ada lilin, ada matahari, ya. Ada kompor, ada korek api. Ayo, lengkapi hurufnya. Matahari. Apa yang perlu diisi hurufnya? Ayo, coba dulu dikerjakan. Kompor. Kemudian korek api. Lilin. Setelah itu nanti anak teacher baru tarik garisnya dari tulisannya ke gambar yang sesuai, ya. Itu. Dan yang terakhir adalah buku bahasa Inggris halaman 14. Ya, anak-anak teacher boleh menggambar sumber apinya. Ada sudah disebutkan di situ. Candle berarti gambar lilin. Ya. Oke. Lalu light bulb, ya. Lampu, ya, gambar nanti lampu. Itu artinya listrik nanti, ya, yang berkaitan dengan listrik, lampu, ya. Kemudian stove, itu gambar apa? Kompor. Baru torch, gambar obor, seperti itu. Oke, itu saja kegiatannya hari ini. Semangat belajar dan Tuhan memberkati.